satu pengumuman, yaitu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada oma, opa, bapak, ibu yang terkasih dalam Tuhan yang telah memberikan donatur maupun sumbangsihnya dan yang telah mengumpulkan celengan. Maka semuanya itu kita Komisi Usia Lanjut dapat membagikan sedikit berkat dan vitamin. Itu semua adalah karena sumbangsih oma, opa, dan bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan peduli Paskah untuk oma, opa, bapak ibu yang terkasih semua. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, khususnya untuk semua Komisi Usia Lanjut atau warga usia lanjut. Dan beribadahlah kepada Tuhan, ciumlah kakinya dengan gemetar. Ya bersemayam dalam surga, tertawa mengolok mereka dalam amarahnya yang dahsyat, dalam murkanya ia berkata, akulah yang melantik raja di Sion gunungku yang kudus. Ia berkata, anakku, engkau beranak. Bapak, Ibu, oma, opa yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan memulai persekutuan doa ini. Kita akan memuji Tuhan dengan NKB 170 ayat 1 dan 2 yang judulnya adalah Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar.
firman Tuhan dan merenungkannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada siang hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes ayat 20. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18 yang begini firman-Nya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Oma, opa, bapak, ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan siang hari ini yaitu Aku telah melihat Tuhan. Hilangnya harapan akibat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, seperti mungkin kehilangan kedudukan,
kehilangan kegagalan atau pengalaman-pengalaman lain yang dialami setiap orang. Ketika hal itu menimpa kita, hidup seolah gelap. Ibarat pepatah, habis gelap terbitlah terang. Demikianlah kehadiran Yesus yang menyapa Maria Magdalena. Maria Magdalena kehilangan pengharapan ketika melihat Yesus menderita dan mati di kayu salib. Kebangkitan Yesus mengubah hidupnya. Teriakan Magdalena, "Aku telah melihat Tuhan," yaitu merupakan ungkapan kegembiraannya. Kegembiraannya tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Kebangkitan Yesus yang dialami oleh Maria Magdalena itu masih menjadi dalam hidup kita saat ini. Kebangkitannya menjadikan setiap orang yang percaya kepadanya mengalami kebermaknaan hidup. Jadi kebangkitannya menjadikan setiap orang yang percaya kepadanya mengalami kebermaknaan hidup. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita mengalaminya? Sangat mungkin. Kepada kita, Yesus menampakkan diri dengan berbagai cara. Untuk bisa mengalaminya dibutuhkan kepekaan batin. Agar memiliki kepekaan batin dibutuhkan kesediaan berelasi dengan Tuhan secara akrab. Jadi kita segala sesuatu permasalahan kita bicarakan, kita haturkan kepada Tuhan dengan akrab. Dalam Yohanes 20 yaitu ayat 1-18 ini dituturkan penampakan diri Yesus yang telah bangkit dari kematian kepada Maria Magdalena. Penampakan diri Yesus yang bangkit itu mengubah suasana hati Maria Magdalena. Ia yang semula menangis karena sedih, kemudian berubah menjadi berteriak dengan gembira. Kepada para murid Yesus yang lain, ia berseru, "Aku telah melihat Tuhan." Pernyataan Magdalena menemukan harapan baru yang hilang setelah penderitaan dan kematian Yesus. Dalam kalimat "Aku telah melihat Tuhan" tampak sekali suara pengharapan dan kebahagiaan. Berita bahagia itu sejatinya merupakan berita kedua yang dibawanya. Mengapa demikian? Bagaimanapun, ketika ia dan perempuan-perempuan lain datang ke kubur Yesus, dia merasa terkejut, kecewa, dan patah hati. Jasad orang yang dikasihinya ternyata tidak ada lagi di kubur. Kubur telah kosong. Menyadari hal itu, Maria bergegas menemui para murid dan berkata, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Itulah berita pertama yang keluar dari bibirnya. Dua berita
dibawa oleh pribadi yang sama hari itu. Keduanya saling bertolak belakang. Terdapat rasa yang berbeda dan bertolak belakang dalam setiap pesan tersebut. Duka maupun suka, sedih, gembira, kecewa, semangat, pesimis, optimis, tanpa harapan dan tanpa berpengharapan. Kedua berita itu diungkapkan dengan cara yang berbeda. Ketika Maria Magdalena mengatakan, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Pastilah ia menyampaikan dengan wajah kosong, frustasi, kecewa, sedih. Sebaliknya, ketika ia berseru, "Aku telah melihat Tuhan," wajahnya akan menampakkan penuh kesukaan, kegembiraan, dan semangat. Oleh pribadi yang sama, tanpa ungkapan yang berbeda. Bila kita mencermati, perubahan berita itu sesungguhnya bukan suatu yang tiba-tiba. Ada proses dalam diri Maria Magdalena. Proses dari kehilangan harapan menjadi penuh pengharapan. Perubahan itu terjadi tatkala Maria Magdalena tidak ikut pulang ke rumah seperti kedua murid laki-laki yang lain. Injil mengatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Kesedihan Maria Magdalena tetap tinggal di dekat kubur, dihayati sebagai kesiapsediaan menghadapi kenyataan hidup. Dalam kesedihan itu ia tabah. Ketabahan menjadi seseorang siap menghadapi kenyataan. Maria Magdalena yang tetap berada di depan makam itu karena ingin melihat jasad Yesus. Ketika jasad Yesus hilang, ia bertanya kepada penjaga taman itu, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil, katakanlah kepadaku, di mana Tuan letakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Dengan melihat jasad itu, Maria Magdalena ingin tetap bersama Yesus, gurunya dalam segala keadaan. Sekiranya Maria Magdalena turut dengan murid-murid laki-laki yang menjauh dari kubur Yesus, tentu ia tidak akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Injil menceritakan bagaimana Tuhan menjawab keinginan Maria. Menarik sekali disimak. Maria mencari Tuhan, namun dia tidak menemukannya. Tuhanlah yang menemui Maria. Yesus yang bangkit itu tidak hanya diam. Ia bangkit dan bercerita dengan Maria. Ada dialog dalam perjumpaan itu. Yang menjadi pokok dalam dialog itu bukannya sekadar menanyakan kabar. Yesus mengutus Maria Magdalena yang telah mengalami kebangkitan Yesus itu untuk pergi dan memberitakan perihal kebangkitan itu kepada para murid yang lain.
bertujuan untuk membangun iman para murid. Maria Magdalena, kebangkitan Tuhan, yaitu suatu perjumpaan itu mengubah hidup Maria Magdalena. Ia yang pada awalnya begitu sedih dan kecewa karena tidak menemui tubuh Yesus, tetapi akhirnya melihat. Ia tidak melihat mayat, tetapi melihat tubuh Yesus yang bangkit. Dan kebangkitan itu menjadi jelas saat Maria bercakap-cakap dengan Yesus. Dan Yesus memerintahkan untuk pergi memberitakan pada para murid tentang kebangkitannya. Peristiwa kebangkitan itu membuat Maria bergegas pergi dengan penuh semangat dan berkata, "Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan." Dengan cara demikian, Maria pun ingin semakin banyak orang yang mempercayai dan akhirnya mengalami kebangkitan Tuhan. Peristiwa itu membuat Maria berubah. Maria berubah menjadi gembira setelah mendengar namanya disebut dan dipercaya untuk menjadi utusan memberitakan pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang bangkit ini kepada murid-murid Yesus. Kegembiraan hati yang dialami Maria itu diungkapkan dengan kata-kata, yaitu, "Aku telah melihat Tuhan." Maria yang semula mencari Tuhan, namun dia tidak menemukannya. Tuhanlah yang menemui Maria dan mengutusnya menjadi utusannya. Ia menjadi utusan baru dengan semangat dan dengan harapan yang baru. Jadi omah opa, bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehilangan membuat setiap orang mengalami krisis. Ada yang berbagai bentuk kehilangan, seperti orang yang dikasihi, mungkin kehilangan barang yang berharga, mungkin kehilangan penurunan fisik, atau hilangnya kesehatan karena udah lansia, yang kadang-kadang sebentar sehat, sebentar, namun kita harus semangat. Kehilangan membuat hidup kita seolah berada dalam kegelapan. Ketika kita berada dalam situasi itu, harapan hilang. Di sana kita membutuhkan cahaya yang diharapkan dapat memberikan suatu pengharapan dan pencerahan. Sinar cahaya tersebut tidak mungkin bersumber dari kegelapan atau kekelaman. Murid-murid Yesus yang melihat penderitaan dan kematiannya kehilangan pengharapan. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjadi seperti sinar cahaya yang mengenyahkan kegelapan, sehingga tampaklah pengharapan baru. Komisi Usia Lanjut juga rentan sekali mengalami krisis akibat kehilangan, yaitu kehilangan kesehatan,
kehilangan sahabat, mungkin kehilangan pendapatan, banyak sekali, membuat lansia kadang-kadang putus asa karena tidak ada teman yang setia. Penyebab timbulnya keputusasaan adalah ketidaksiapan menerima kenyataan hidup, alias melarikan diri dari kenyataan. Dampaknya adalah ketidakmampuan berproses. Dengan belajar dari Maria Magdalena, sekarang Komisi Usia Lanjut siap menghadapi realitas hidup dan membangun pengharapan bersama Yesus yang bangkit. Amin. Mari kita bersama berdoa sama. Saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami juga akan berdoa untuk para lansia Tuhan. Berikan Tuhan anugerah-Mu dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh melaksanakan atau melewati hari-hari demi hari. Engkau masih memberikan kami hidup. Kami juga berdoa untuk warga usia lanjut dimanapun mereka berada, terutama buat lansia GKI. Tuhan, tolong yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, semangat, sukacita, agar para lansia dapat menyelesaikan pergumulannya dan permasalahannya yang ada saat ini. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu dan bimbing kami, langkah kami di jalan-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan gereja Tuhan, yaitu untuk para MJ, untuk semua bapel Tuhan, agar mereka dapat melaksanakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ajari mereka semua Tuhan, agar mereka semua takut, taat, dan setia kepada-Mu Tuhan. Kehendak-Mu lah Tuhan yang terjadi. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan yang saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan. Kami tolong Tuhan, pemerintahan dari pusat sampai daerah Tuhan, berikan mereka Tuhan, agar semuanya patuh, taat, serta setia, apalagi di masa pandemi seperti ini Tuhan. Taati aturan prokes agar kita semua dapat melaksanakannya, dapat untuk mengurangi angka COVID. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kerusuhan yang baru terjadi Tuhan di Makassar. Selesaikan Tuhan, tunjukkan Tuhan, agar mereka semua dapat teratasi dan semua berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, mungkin banyak doa Tuhan yang tidak dapat kami sampaikan,
Tuhan sendirilah yang tahu. Dan Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini, Tuhan, sempurnakanlah Tuhan. Dan Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa serta kesalahan kami yang telah kami perbuat hingga saat ini melalui tutur kata kami, tingkah laku kami maupun hati kami yang terdalam. Tuhan, ampuni kami. Dan doa ini kami Tuhan, kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Omah Opa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian tadi renungan dari kami. Dan mari kita memuji Tuhan kembali untuk menutup persekutuan doa pada siang hari ini dengan NKB 201 ayat 1 dan 3. Dan kami mengucapkan terima kasih Tuhan, dan mengucapkan terima kasih Omah Opa yang telah mendengarkan renungan pada siang hari ini. Dan sampai jumpa kembali. Salam sehat dan penuh semangat. Sehat adalah semangat. Sampai jumpa. Cemas dan jalan yang naik turun.